Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 190. Chapter 1179 sampai 1182. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Pintu keluar Pil Realm terletak di wilayah utara. Ada jarak antara itu dan 10.000 pegunungan obat. Untungnya, binatang burung misterius yang ditemukan Xiong Zan ini sangat cepat. Berdasarkan kecepatannya, mereka seharusnya bisa mencapai pintu keluar dalam 1 hari. Kelompok Xiaoyan juga melihat cukup banyak pesaing yang bergegas menuju pintu keluar di sepanjang jalan. Orang-orang ini iri pada kelompok Xiaoyan yang menunggangi burung besar ini. Dengan transportasi ini, dimungkinkan untuk menyelamatkan banyak masalah yang tak ada habisnya. Sayangnya, magical beast dalam Pil Realm ini semuanya sangat kejam. Menjinakkan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurut aturan, jika seseorang gagal mencapai pintu keluar sebelum Pil Realm ditutup, seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya harus menunggu 2 hari lagi, sebelum para ahli dari Menara Pil memasuki Pil Realm dan membawa semua yang tersisa di belakang. Oleh karena itu, untuk bisa keluar selama periode waktu yang tersisa ini, cukup banyak pesaing yang dengan cepat bergegas. Hampir 1 hari berlalu saat mereka bergegas. Pada saat langit keesokan harinya cerah, sebuah persegi besar yang dibangun dari batu putih besar, akhirnya muncul di tanah di kejauhan. Bahkan samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok hitam seukuran biji wijen di alun-alun. Ini adalah jalan keluar dari Pil Realm ya. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya, saat dia mempelajari kotak besar di kejauhan. Beruntung dia tidak terlambat. Pekik, binatang burung misterius mengeluarkan teriakan tajam. Ia segera mengepakkan sayapnya yang besar dan menciptakan beberapa angin liar, saat ia dengan cepat menyapu ke arah alun-alun. Makhluk besar ini, yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan beberapa sosok manusia di alun-alun melemparkan tatapan hati-hati. Orang-orang yang hadir telah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang magical beast dalam Pil Realm ini selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan binatang burung misterius setelah melihat ukurannya yang sangat besar. Binatang burung misterius berlama-lama di atas alun-alun di depan banyak tatapan di bawah. 3 sosok manusia di atasnya bergegas turun, sebelum kaki mereka mendarat di alun-alun. Banyak tatapan segera ditembakkan setelah ketiga orang ini muncul. Segera, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menyapu mereka di atas, Ziyan dan Xiong Zan. Kedua orang ini tidak proporsional. Sangat sulit bagi orang lain untuk memperlakukan mereka sebagai alkemis. Kelompok Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan ini. Matanya menyapu alun-alun dan segera berhenti pada beberapa sosok yang dikenal di depan. Cao Ying yang tampak cantik dan berpakaian hitam, dengan anggun berdiri di alun-alun dekat depan dengan sosoknya yang cukup terlihat jelas. Mata cantiknya berhenti di Xiaoyan saat dia muncul. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya, dia dengan lembut menghela nafas lega. Sudut mulut Song Qing bergerak-gerak setelah mendengar desahannya, saat dia berdiri di samping Cao Ying. Wajahnya segera memperlihatkan ekspresi malu saat dia berkata dengan lembut, untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiaoyan. Saya juga bisa yakin karena ini. Ying orang tua itu diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku menjauh. Jika saya tidak segera bereaksi, kemungkinan kekuatan tersembunyi akan merenggut nyawa saya. Cao Ying memutar matanya saat mendengar ini. Dia menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa, Senior Song tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mereka yang tertinggal saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana bisa Ying menyalahkanmu? Wajah Cao Ying dipenuhi dengan senyuman saat dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, rasa dingin yang samar dan kekejian muncul di dalam matanya yang cantik. Terlepas dari seberapa kuat dia biasanya bertindak, dia masih seorang wanita yang lemah ketika dihadapkan pada momen kritis hidup dan mati. Semua tindakan kecil orang-orang di sekitarnya akan meninggalkan kesan yang dalam di hatinya. Jelas, Song Qing telah masuk daftar hitam di dalam hatinya. Song Qing tidak dapat melihat emosi yang tersembunyi di dalam mata Cao Ying. Oleh karena itu, dia menghela nafas lega. Xiaoyan di kejauhan menyapu matanya ke tubuh Cao Ying yang cantik, yang menciptakan pesona tak berujung saat dia mengerutkan kening. Wajahnya yang mempesona menunjukkan senyum hangat yang langka, ketika dia melihatnya melihat ke atas. Xiaoyan terpana oleh senyum hangat Cao Ying. Meskipun penyihir ini biasanya tersenyum sepanjang waktu, senyumnya yang biasa mengandung rasa dingin yang menyendiri. Kemungkinan bahkan Song Qing tidak pernah mengalami sesuatu seperti senyuman ini. Xiaoyan membalas senyuman itu. Bagaimanapun,
dia tidak memiliki dendam apapun dengan Cao Ying dan wanita ini juga memiliki masa depan yang luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang kuat di Menara Pil di masa depan. Membangun hubungan yang baik dengannya jelas merupakan hal yang baik. Setelah bertatapan dengan Cao Ying sejenak, Xiao Yan dengan sigap mengalihkan pandangannya. Selanjutnya, mereka berhenti di posisi lain. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Old Mugu, seorang pria berpakaian hitam duduk bersila di tempat mata Xiao Yan mendarat. Anehnya, itu adalah Old Mugu, yang mengejar Xiao Yan tapi akhirnya dipaksa mundur oleh Xiong Zan. Old Mugu merasakannya saat Xiao Yan muncul. Matanya menyapu dan berhenti pada Xiong Zan yang tampak kuat di samping Xiao Yan. Alisnya berkerut saat dengusan dingin keluar dari lubang hidungnya. Orang yang beruntung. Mata Xiao Yan gelap dan padat saat dia menatap Old Mugu. Sesaat kemudian, dia perlahan menarik mereka. Pakaian hitam yang membantu Mugu tua saat itu telah menghilang sekali lagi. Namun, Xiao Yan sadar bahwa mereka tersembunyi di antara banyak alkemis di sini. Sepertinya orang tua ini juga mengejar api 3000 pembakaran. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Setelah itu, dia memindai seluruh kotak. Sementara dia menyapu matanya, dia menemukan bahwa ada cukup banyak di depan yang ahli dari generasi yang lebih tua. Daya pikat dari 3000 Burning Flame benar-benar terlalu hebat. Untuk mendapatkannya, orang-orang dari generasi yang lebih tua ini dapat dikatakan telah mengesampingkan wajah mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini memang layak menjadi pil gathering. Tanpa kemampuan asli, mencoba untuk tampil menonjol dalam situasi seperti ini, di mana semua ahli bersaing satu sama lain, sepertinya mustahil. Wanita muda bernama Dan Chen dari klan dan telah lama tiba di sini. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Mata Xiao Yan yang bergeser tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di depan. Dan Chen, yang dia temui beberapa kali sebelumnya, ada di tempat itu. Matanya tertutup saat dia memulihkan diri. Xiao Yan sangat menghormati wanita muda yang tampaknya lemah ini. Dia tidak bisa merasakan banyak ketika dia sebelumnya bertemu dengannya. Namun, sekarang dia melihat ke arah Dan Chen setelah jiwanya telah maju ke kondisi jiwa, dia agak terkejut menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan hisap yang tidak biasa yang melonjak keluar dari tubuh wanita muda itu. Gaya isap semacam ini tidak dapat menyerap doki. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyerap jiwa. Ketika Xiao Yan melakukan kontak dengannya saat itu, kekuatan isap yang tidak biasa yang dia rasakan seharusnya disebabkan oleh hal ini. Konstitusinya harus sedikit istimewa. Meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuat, tubuhnya cukup lemah. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajarinya dan segera merenungkan konstitusinya. Ada banyak hal unik di dunia ini. Akan selalu ada beberapa orang dengan konstitusi yang tidak biasa. Beberapa contohnya adalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil, atau mata aneh King Lin saat itu. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia bisa memprediksi bahwa tantangan dari pil gathering ini akan menjadi yang paling intens yang pernah ada. Jumlah pesaing yang tiba di alun-alun ini bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi sebagian besar orang yang datang kuat. Namun, ini memang masuk akal ketika dipikir-pikir. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan setelah mampu bertahan di Pil Realm ini, tempat persaingan yang ketat, sampai sekarang. Mata Xiao Yan juga menyapu ke tengah alun-alun sambil menunggu. Ruang di tempat itu agak terdistorsi. Seorang pria tua dengan pakaian yang mewakili menara pil hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua itu sedang memegang tongkat jalan, dan kulit wajahnya seperti kulit jeruk. Lencana menara pil ada di dadanya. Menara di atasnya berwarna ungu emas cerah. Salah satu dari 8 sesepuh menara pil. Beberapa orang di alun-alun mengeluarkan seruan lembut saat melihat lencana unik ini. Setelah itu, mereka langsung terdiam. Orang tua dengan tongkat itu mengabaikan berbagai suara di alun-alun. Dia seperti biksu tua dalam meditasi dan tidak berbicara. Di beberapa titik kelopak matanya sedikit bergerak-gerak. Baru saat itulah dia perlahan membuka matanya. Matanya secara acak menyapu alun-alun sebelum dia berbicara dengan suara yang lemah. Waktu habis. Serahkan daftar obat Anda dan ramuan obat yang ditugaskan untuk Anda temukan kepada saya yang lama. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir kompetisi pil gathering. Tongkat jalan tiba-tiba memotong dengan lembut ruang yang terdistorsi setelah suaranya terdengar. Retakan spasial hitam gelap perlahan muncul. Beberapa keributan terjadi di alun-alun, setelah semua orang mendengar kata-kata lelaki tua dengan tongkat itu. Ekspresi dari cukup banyak orang menjadi putus asa. Jelas, mereka tidak menyelesaikan tugas mereka kali ini.
Segera setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, seorang pria parubaya yang acuh tak acuh memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, dia menyerahkan daftar obat dan ramuan obat kepada orang tua itu, yang memeriksa daftarnya sebelum mengangguk sedikit. Pada saat yang sama, pria itu melangkah ke celah spasial dan dengan cepat menghilang. Dengan seseorang memimpin, orang-orang di belakang mulai melangkah maju satu demi satu. Mereka menyerahkan barang-barang mereka sebelum berhasil memasuki garis spasial. Tentu saja ada beberapa di antara mereka yang belum menyelesaikan tugasnya. Mereka secara acak mengambil beberapa bahan obat untuk menjadikannya sebagai barang yang tepat. Namun, barang-barang mereka baru saja diambil, ketika barang-barang itu dikirim terbang oleh tongkat orang tua itu. Setelah itu, mereka keluar dengan wajah pucat. Wajah mereka merah padam. Xiaoyan menoleh setelah melihat Cao Ying dan yang lainnya mulai memasuki celah tersebut. Dia berkata kepada Ziyan, "Aku akan bergerak dulu. Kita akan berkumpul setelah kita pergi." Iya. Xiaoyan tersenyum saat mendengar jawabannya. Dia merapikan jubahnya dan dengan cepat berjalan ke arah lelaki tua itu, di depan banyak tatapan iri di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar obat dan bahan obat dari cincin penyimpanannya. Orang tua itu menerima mereka dan memeriksanya, sebelum secara acak melirik Xiaoyan dan mengangguk sedikit. "Silahkan masuk." Xiaoyan dengan hormat menangkupkan tangannya ke orang tua itu. Setelah itu, matanya beralih ke garis spasial hitam gelap. Nafas yang tenang dan lembut sedang dihirup di dalam hatinya. Dia akhirnya selangkah lebih dekat ke 3000 Burning Flame. Tempat ini adalah stadion yang sangat besar, sehingga membuat orang merasa tercengang. Lautan orang yang padat menutupi tanah sejauh yang bisa dilihat. Suara mendidih yang mengguncang bumi bergema di langit seperti auman naga besar. Di bawah gelombang sonik yang menakutkan ini, bahkan lapisan awan di langit telah dihancurkan hingga hanya tersisa sedikit. Banyak platform batu melayang di udara di atas alun-alun. Platform batu ini adalah yang paling mempesona karena pertemuan terakhir dari Pil Gathering ini akan terjadi di sini. Setelah semangat yang agak rendah beberapa hari terakhir, kehidupan alun-alun tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya, karena hari ini adalah hari di mana Pil Realm dibuka. Hanya alkemis yang berhasil keluar dari Pil Realm yang akan memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam Pil Gathering. Suasana tanah terbuka itu sangat panas. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di tengah alun-alun. Ada sebuah pintu besar yang dibangun dengan menggunakan batu hitam di tempat itu. Riak spasial di pintu besar telah mengungkapkan perasaan yang terdistorsi. Ini adalah jalan keluar dari Pil Realm. Segera setelah itu, para pesaing yang berhasil melewati rintangan kedua akan keluar dari sana. Mata kelompok dokter peri kecil terfokus pada pintu spasial besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka menunjukkan sedikit kecemasan. Meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiaoyan, mereka juga menyadari intensitas persaingan di Pil Realm. Hehe, tidak perlu khawatir. Banyak pesaing telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar selama periode waktu ini. Jika Xiaoyan keluar, dia pasti akan datang mencari kita. Ye Zong di samping tersenyum ketika dia melihat mata mereka, jadi dia berbicara dengan cara yang menghibur. Segera, dia merasa bahwa kata-kata ini tidak tepat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Selain itu, dengan kecerdasan Xiaoyan, melewati rintangan kedua seharusnya tidak menjadi masalah." Dokter peri kecil hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya, di hadapan kenyamanan Ye Zong. Dia baru saja akan berbicara ketika mata cantiknya tiba-tiba mengarah ke alun-alun. Pintu spasial di tempat itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak spasial yang intens. Pintu spasial besar telah dibuka. Lautan orang yang membentang, tanpa henti segera memancarkan sorakan yang menggetarkan jiwa ketika riak spasial muncul. Segera, mata panas yang tak terhitung jumlahnya berputar. Setelah itu, mereka berhenti di pintu spasial besar. Semua mata yang hadir melihat ke bawah saat fluktuasi dari pintu spasial menjadi lebih intens. Pada akhirnya, banyak sosok mulai perlahan keluar. Kaki mereka mendarat di tanah alun-alun di tengah sorak-sorai semua orang yang hadir. Sorak-sorai memekakkan telinga meledak dari galeri penonton, ketika mereka menyaksikan para pesaing ini berhasil keluar. Mereka yang bisa sampai di tempat ini sudah dianggap sebagai alkemis top di seluruh benua. Biarpun mereka menyerah mengikuti kompetisi sekarang, mereka masih akan diperlakukan sebagai VIP oleh beberapa golongan. Sorakan semakin keras, karena semakin banyak sosok manusia berjalan keluar dari pintu spasial satu demi satu. Kotak besar itu bergetar di bawah suara yang menakutkan ini. Bang! Pintu spasial berdesir sekali lagi. Segera, sosok yang sangat menarik dan anggun perlahan keluar. Akhirnya, sosok itu terlihat di bawah sinar matahari yang hangat. Segera,
sorak-sorai di arena mencapai air pasang. Nama Cao Ying cukup terkenal. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan tempat juara kali ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, sorotan yang dinikmati Song Qing jelas lebih redup. Meskipun dia juga dianggap jenius, dia akhirnya kesulitan bersaing dengan sorotan bakat iblis. Sekelompok besar orang keluar setelah Cao Ying. Namun, kelompok dokter peri kecil tidak dapat menemukan sosok Xiao Yan, tidak peduli bagaimana mereka mencari. Wajah cantiknya segera berubah sedikit dan tangannya tanpa sadar menegang. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan di dalam Pil Realm, sulit untuk membayangkan kegilaan seperti apa yang akan dia alami. Ye Zong di samping tidak berani mengatakan apa-apa saat dia melihat wajah gelap dokter peri kecil. Hatinya mulai merasa tidak pasti. Musuh terbesar dalam Pil Realm bukanlah Magical Beast di dalamnya tetapi pesaing lainnya. Untuk memungkinkan diri mendapatkan kesempatan tambahan untuk sukses, beberapa orang kuat kemungkinan besar akan membunuh pesaing yang dapat mengancam mereka. Tempat-tempat lain dipenuhi dengan sorak-sorai yang menggembirakan dan mengguncang bumi, tetapi area kecil ini tampak sangat sunyi. Pada saat ini, bahkan Tian Huo Zunze tanpa sadar merajut alisnya. Jarinya, yang awalnya ditempatkan bersama, telah terbuka tanpa dia sadari. Pintu besar spasial sekali lagi beriak ketika hati dokter peri kecil dan yang lainnya telah tenggelam. Sosok kurus perlahan muncul. Akhirnya, dia melangkah keluar dari pintu spasial besar dan mendarat di tanah. Itu kakak laki-laki Xiao Yan. Xin Lan buru-buru berteriak. Sukacita dengan cepat muncul di wajahnya saat melihat sosok kurus ini. Hati kelompok dokter peri kecil bergetar ketika mereka mendengar suaranya. Mata mereka dengan cepat melihat ke atas dan memang melihat sosok yang tidak biasa. Segera, beberapa dari mereka menghela nafas lega. Hehe, saya telah mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak dapat melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya. Beban berat di hati Ye Zong terangkat saat ini saat dia tertawa. Xiao Yan, yang sedang berjalan keluar dari pintu spasial besar, tiba-tiba mengalihkan pandangannya saat semuanya menghela nafas lega. Dia segera tersenyum dan mengangguk ke kelompok itu. Orang ini, dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, tidak berdaya saat dia melihat penampilan energi Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar sedikit linglung, saat dia mendengar suara keras di sekitarnya dari tengah alun-alun. Waktu yang dia habiskan dalam Pil Realm memang tenang, tapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Hanya sekarang setelah dia pergi, dia menyadari bahwa Pil Realm kekurangan orang. Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia berdiri di alun-alun. Dia melihat pintu besar spasial yang masih terus-menerus memuntahkan orang. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Jumlah di alun-alun ini mencapai setidaknya 1000. Dia tidak berharap banyak orang bertahan setelah 2 putaran eliminasi itu. Pertemuan alkemis yang melibatkan jumlah seperti itu, adalah sesuatu yang bahkan pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama saat itu masih jauh dari bisa dibandingkan. Tentu, ini bukan hanya dari segi angka. Ada juga perbedaan kualitas. Setiap orang acak di tempat ini akan dengan mudah bisa menjadi juara pertemuan besar alkemis itu. Mata menyapu Xiao Yan tiba-tiba berhenti di kursi tertinggi di alun-alun beberapa saat kemudian. Tempat itu berisi aura yang luas dan kuat yang bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. 3 kepala raksasa dari Menara Pilia. Mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok itu. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan wanita cantik di Chongsam, yang belum pernah dia temui sebelumnya, dengan cermat mempelajarinya. Meskipun Xiao Yan belum pernah bertemu wanita cantik ini, dia menyadari statusnya hanya dari tempat dia berdiri. Hatinya sedikit terkejut. Eksistensi dari level ini bukanlah seseorang yang saat ini dia bisa menyinggung. Makanya, dia tidak berani menghentikan matanya terlalu lama. Yang dia lakukan hanyalah melirik, sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Apakah dia Xiao Yan? Murid Yao Chen. Wanita cantik itu menatap Xiao Yan dari platform tinggi, yang menarik perhatian semua orang, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Haha, yap, dia Xiao Yan. Xuan Kongzi di sampingnya tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Hembusan napas terkejut keluar dari mulutnya. Sudahkah kamu menemukannya? Riak spiritual anak kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya sudah menyentuh kondisi jiwa. Wanita cantik itu sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut. Itu memang memiliki beberapa penampilan dari kondisi jiwa. Penatua berkulit gelap di sisinya juga mengangguk dengan sikap yang agak tegas. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata, penglihatan orang tua Yao Chen ini sangat bagus. Iri sekali. Jika dia telah benar-benar maju ke kondisi jiwa,
bahkan Cao Ying dan Dan Chen akan kesulitan mengalahkannya dalam pertemuan pil ini. Wanita cantik itu tertawa. Xuan Kongzi mengangguk. Xiaoyan tidak memberinya perasaan seperti itu saat terakhir kali dia bertemu dengannya. Jelas, transformasi semacam ini harus terkait dengan perjalanan ke alam pil ini. Apakah benar-benar sulit sekali untuk mengalahkan orang tua itu? Pintu spasial di alun-alun terus bergetar selama hampir setengah jam, sebelum akhirnya melambat. Riak ruang yang terdistorsi perlahan menghilang. Pintu besar spasial sekali lagi memulihkan ketenangannya. Jumlah peserta di alun-alun telah meningkat secara signifikan pada saat pintu spasial ditutup. Ini menyebabkan hati Xiaoyan sedikit terkejut. Orang-orang ini tampaknya alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Doqi. Seseorang harus melangkahi kepala semua orang ini, untuk menjadi juara pil gathering. Orang itu harus memanjat selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai puncak. Alun-alun yang awalnya berisik telah menjadi jauh lebih tenang, saat pintu spasial besar ditutup. Semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya, akan menjadi acara utama dari pil gathering ini. Mata Xuan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung tinggi. Batuk lembutnya bergema di sisi telinga semua orang, menyebabkan mata semua orang tertuju padanya. Pertama-tama, selamat untuk kalian semua yang sudah bisa berdiri di sini. Anda semua telah melewati babak eliminasi kedua. Namun, Anda semua harus sadar bahwa babak berikutnya adalah acara terpenting dari pil gathering. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu di langit adalah panggung untuk Anda tampil. Semoga Anda dapat melepaskan momen terindah dalam hidup Anda di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di tengah kalian semua. Pidato singkat ini seperti percikan yang menyalakan bahan peledak. Tiba-tiba, tanah terbuka mendidih. Pertemuan termegah dalam dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum saat dia melihat ke atas kotak yang mendidih. Suasananya adalah sesuatu yang hanya ada selama pil gathering, bahkan jika dibandingkan dengan acara lain di seluruh benua. Semua pesaing, silakan ambil tempat Anda. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kalian semua harus mengerahkan upaya penuh untuk menyempurnakan pil obat yang paling baik kalian kembangkan. Darah dari banyak pesaing di arena berangsur-angsur mendidih, ketika mereka mendengar suara tua Xuan Kongzi bergema di langit. Semua orang saling memandang sebelum ledakan keras terdengar. Orang bisa melihat banyak sosok tiba-tiba bergegas ke arena. Sosok-sosok bergegas ke segala arah pada saat itu. Bahkan sinar matahari yang tersebar sedikit terhalang oleh mereka. Ada banyak platform batu di langit. Tidak masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Meski para kompetitor sudah menjalani 2 babak penyisihan, di mana hampir 90% sudah tersingkir, jumlah sisanya masih cukup besar. Lebih dari 1.000 orang mengangkat kuali mereka bersama. Pemandangan ini akan menjadi spektakuler. Xiaoyan juga bercampur dalam sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru memilih platform batunya sendiri. Sebaliknya, dia membiarkan banyak sosok bergegas ke atas panggung batu. Beberapa pesaing bahkan akhirnya memperebutkan beberapa platform batu. Xiaoyan tetap di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, dia melangkah di udara dan perlahan-lahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Seseorang harus benar-benar fokus saat memurnikan pil obat. Hampir setiap titik di tengah sudah ditempati. Jika seseorang akhirnya diganggu saat memurnikan pil, akan sangat terlambat untuk menangis. Ukuran platform batu tempat Xiaoyan mendarat tidak besar. Ukurannya hanya 2-3 kaki. Namun, itu cukup besar untuk menampung seseorang. Dia menyilangkan kaki dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu, matanya menyapu ke segala arah. Mereka menyapu Cao Ying, dan Zhen, dan Song Qing. Mereka bertiga agak jauh. Namun, mereka tidak merebut platform batu tengah yang tampaknya memiliki atmosfer megah. Sebaliknya, mereka telah menemukan panggung batu yang tenang di dekat tepinya. Mata Xiaoyan menyapu ketiganya, sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu mengambang yang tidak jauh dari ketiganya. Sosok manusia hitam sedang duduk di sana dengan mata tertutup, memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Xiaoyan menatap sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengernyit. Saat ini, Mugu tua tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tunjukkan di Pil Realm. Auranya telah menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Namun, setelah kejadian itu, kelompok Xiaoyan sadar bahwa orang tua ini pasti musuh yang sangat merepotkan. Old Mugu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level semacam ini kemungkinan adalah salah satu yang sangat sedikit orang, di antara para pesaing ini yang dapat melampaui. Meskipun saya hanya perlu masuk 10 besar,
untuk mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan api 3000 pembakaran, orang tua ini sangat tidak percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh api 3000 yang terbakar di hadapannya. Apalagi dia juga anggota Hall of Souls. Jika dia mendapatkan tempat juara dari Pil Gathering Pil Tower kemungkinan akan terlihat buruk ketika topik tersebut diangkat di masa depan. Karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk menjadi juara jika ada kesempatan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Meskipun dia bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 dalam Pil Realm, dia baru saja memasukinya. Pasti akan ada celah antara dia dan iblis tua seperti Mugu Tua. Bagaimanapun, orang tua ini adalah ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Meski begini, Xiao Yan tidak punya solusi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan adalah mengerahkan semua usahanya dan mencobanya. Bagaimanapun, dia mengadopsi pemikiran untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa memberinya tendangan keras. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti, sementara pikiran ini berlama-lama di dalam hati Xiao Yan. Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri, dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pemurnian pil. Bang! Mata Xuan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya, dan bel dengan jelas berdentang lama di atas arena kompetisi. Ini adalah waktunya. Semuanya, tolong angkat kuali Anda dan perbaiki pil Anda. Bang! 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 Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika suasana langsung memadat. Segera setelah itu, kuali obat keluar dari segala arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Dering suara metalik bergema terus-menerus di langit. Beberapa keributan rendah bergema di atas alun-alun, saat semua orang melihat ke arah kuali obat yang padat. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat bermutu tinggi, muncul pada saat yang sama. Setelah sebagian besar alkemis memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di langit. Segera, banyak api naik. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah itu adalah kembang api, menyebabkan seluruh langit terlihat sangat cemerlang. Xiao Yan diam-diam duduk bersila di atas platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran di dalam pikirannya. Pil obat yang dia rencanakan untuk disempurnakan selama pengumpulan pil ini secara alami adalah pil penggabungan darah tumbuh tulang, yang telah dia siapkan bahan obatnya. Pil obat ini berada di puncak tingkat ke-7. Jika seseorang dengan lancar menyempurnakannya, itu bahkan bisa maju ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat tinggi. Jika dia bisa menyempurnakannya, dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Cao Ying juga tidak langsung bertindak. Sementara Xiao Yan menutup matanya dan tenggelam dalam pikirannya, dia telah menutup matanya dan memulihkan diri untuk sementara, sebelum perlahan-lahan memanggil kuali obatnya. Cao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Sekelompok api merah yang menusuk mata perlahan naik dari telapak tangannya. Nyala api adalah warna merah cerah yang sangat menarik perhatian. Bahkan tampak sedikit lebih padat dari darah segar. Sementara nyala api naik, samar-samar bisa terlihat sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Kelompok api merah yang tidak biasa ini baru saja muncul, ketika api di dalam kuali alkemis sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini segera memfokuskan pikiran mereka untuk mengontrol wajah mereka. Setelah itu, mereka melemparkan tatapan kaget ke Cao Ying. Ini adalah Blood Demon Flame. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiao Yan. Dia memalingkan matanya, sebelum menghentikannya di api berwarna merah darah segar di telapak tangan Cao Ying. Dia sedikit terkejut saat keterkejutan melintas di matanya. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang dipanggil Cao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Yang disebut Blood Demon Flame ini bukanlah api yang terbentuk secara alami. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan yang mirip dengan api transformasi kehidupan Xiao Yan. Namun, formasi Flame Blood Demon ini sedikit unik, karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebagai gantinya, dibutuhkan seseorang untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 magical beast afinitas api, dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Akhirnya, itu akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk api. Api yang mengambil bentuk ini akan menjadi api iblis darah. Tentu saja, nyala api ini terbagi antara yang kuat dan yang lemah. Faktor yang memisahkan yang kuat dan yang lemah,
ditentukan oleh kelengkapan sosok manusia mungil di dalam nyala api. Dari penampakan sosok manusia di dalam nyala api di tangan Cao Ying, jelas bahwa nyala api ini adalah api iblis darah yang sangat kuat. Kemungkinan bahkan lebih kuat dari api transformasi kehidupan Xiao Yan, jika seseorang ingin membandingkannya. Kekuatan Blood Demon Flame cukup besar. Namun, metode untuk membuatnya terlalu keras. Jika seseorang tidak mendapat dukungan dari kekayaan besar, seseorang pasti tidak akan dapat mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas magical beast. Klan Cao itu sangat kaya. Mereka mampu menciptakan api iblis darah ini untuk Cao Ying. Xiao Yan mendesah pelan. Dengan Blood Demon Flame ini, Cao Ying pasti akan menjadi seperti harimau dengan tambahan sayap. Peluangnya untuk berhasil memurnikan pil akan meningkat secara signifikan. Setelah Cao Ying, Song Qing dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api dari keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan api iblis darah Cao Ying, mereka bisa menduduki peringkat teratas dari api binatang buas. Mereka juga bisa dianggap sebagai senjata ampuh dalam penyempurnaan pil. Mendesis. Mata Xiao Yan baru saja ditarik ketika gelombang panas yang tidak biasa, yang dia kenal, tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Itu mungkin untuk melihat Old Mugu mengepalkan tinjunya. Si Heart Flame biru tua naik. Setelah itu berubah menjadi ular api yang menari-nari di sekitar tubuhnya. Bang! Beberapa ekspresi alkemis, yang paling dekat dengan Old Mugu, tiba-tiba berubah ketika si Heart Flame muncul, karena mereka telah menemukan bahwa bagian dalam kuali obat mereka telah bergoyang kuat pada saat ini. Setelah itu, suara, ledakan, muncul dan bagian dalam kuali mereka meledak. Angin panas menyebabkan beberapa orang, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, jatuh dari platform batu mereka. Api surgawi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun, segera melesat setelah melihat pemandangan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi dalam pertemuan pil. Old Mugu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman dingin, ketika orang-orang malang itu terlibat. Si Heart Flame menari di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti seorang kaisar di antara puluhan ribu api, dan menerima pemujaan dari banyak api. Ular api yang diubah si Heart Flame menjadi berlama-lama di sekitar Old Mugu. Sepertinya itu bertindak penuh kemenangan. Xiao Yan melirik dengan acuh tak acuh ke Old Mugu, yang senyum dinginnya terlihat di sudut mulutnya. Seringai juga perlahan terangkat ke wajah Xiao Yan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna giok tiba-tiba keluar. Itu berubah menjadi naga api dan mengeluarkan raungan aneh di si Heart Flame dari jarak yang sangat jauh. Bang! Si Heart Flame, yang tertinggal di sekitar Old Mugu, segera menjadi lamban di tengah raungan Glazed Lotus Heart Flame. Nyala api segera menuju ke telapak tangan Old Mugu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah melarikan diri untuk hidupnya. Keributan. Seluruh alun-alun sekali lagi memancarkan gelombang demi gelombang keributan, saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit. Banyak mata yang terkejut meluncur ke naga api hijau giok, yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Api ini bahkan tidak takut pada api surgawi pihak lain. Jelas, nyala hijau giok ini juga harus menjadi semacam api surgawi. Selain itu, posisinya di peringkat api surgawi, kemungkinan lebih tinggi daripada api biru Old Mugu. Api hijau giok yang menderu dengan jelas menargetkan Old Mugu. Oleh karena itu, alkemis lainnya tidak terlalu merasa terganggu. Namun, mereka masih merasakan nyala api di dalam kuali obat mereka, menjadi lebih ganas saat raungan terdengar. Ekspresi mereka segera berubah. Mereka cukup tidak berdaya di hadapan api surgawi, yang merupakan api terkuat dari semua api. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka, saat mereka melihat naga api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan. Alis mereka bersatu beberapa saat kemudian saat mereka berbicara dengan agak tidak pasti, jika saya telah menebak dengan benar, api surgawi dari orang berpakaian hitam seharusnya adalah api hati laut peringkat 15. Api surgawi hijau giok dari Xiao Yan seharusnya memiliki peringkat lebih tinggi dari api hati laut, tapi mengapa aku merasa tidak terbiasa dengan itu? Memang ada sesuatu yang kurang tepat. Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengannya, masih mungkin untuk menemukan banyak perbedaan, jika seseorang membandingkannya dengan cermat. Wanita cantik itu mengangguk sedikit dan menjawab dengan terkejut, mungkinkah anak kecil ini telah menemukan api surgawi yang baru? Alam yang tak berujung menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Item alami seperti api surgawi bahkan lebih misterius. Peringkat api surgawi mungkin memiliki otoritas besar, tetapi itu tidak berarti api surgawi dunia ini hanya terbatas pada apa yang diberi peringkat. Makanya,
Wanita cantik itu membuat dugaan ini. Saya tidak yakin. Namun, saya bisa mencium aroma api inti teratai hijau di dalam nyala api hijau giok, namun posisi api jantung teratai hijau sedikit di belakang api hati laut. Bagaimana mungkin itu bisa menyebabkan si Heart Flame takut? Penatua berkulit gelap itu mengungkapkan ekspresi pemikiran saat dia menjawab. Hehe, sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia. Pil gathering kali ini akan menjadi sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara api surgawi muncul. Suan Kongzi tersenyum tipis, tapi dia tidak terlalu banyak menyelidiki masalah ini. Wanita cantik dan penatua berkulit gelap perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Huff, Oud Mugu melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu, matanya menatap Xiaoyan yang jauh dengan cara yang padat. Dia mendengus dingin dan sekali lagi menarik pandangannya. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api berdiri di bagian dalam kuali obatnya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk repot dengan Xiaoyan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan merawat orang yang penuh kebencian ini dengan baik. Xiaoyan samar-samar tersenyum setelah mencukur semangat Mugu tua. Dia akhirnya menarik matanya. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang yang berwarna merah terang muncul di depannya. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan naga api hijau giok itu bergegas turun dari langit. Akhirnya, ia memasuki kuali obat. Api yang ganas dengan cepat menyebabkan suhu kuali obat sedingin es naik. Setelah suhu di dalam kuali obat berangsur-angsur naik, tangan Xiaoyan menggosok udara, dan banyak bahan obat segera terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka tetap tergantung di sekitar panggung batunya. Sekilas, sepertinya ada ratusan tingkat komplikasi dalam penyempurnaan pil obat di tingkat pil sekering darah tumbuh tulang tidak terbayangkan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiaoyan adalah mengerahkan semua usahanya dan mencobanya. Bagaimanapun, dia mengadopsi pemikiran untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa memberinya tendangan keras. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti, sementara pikiran ini berlama-lama di dalam hati Xiaoyan. Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri, dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pemurnian pil. Bang! Mata Suan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya, dan bel dengan jelas berdentang lama di atas arena kompetisi. Ini adalah waktunya. Semuanya, tolong angkat kuali Anda dan perbaiki pil Anda. Bang, bang, bang. Kata-kata Suan Kongzi baru saja terdengar ketika suasana langsung memadat. Segera setelah itu, kuali obat keluar dari segala arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Dering suara metalik bergema terus-menerus di langit. Beberapa keributan rendah bergema di atas alun-alun, saat semua orang melihat ke arah kuali obat yang padat. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat bermutu tinggi, muncul pada saat yang sama. Setelah sebagian besar alkemis memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di langit. Segera, banyak api naik. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah itu adalah kembang api, menyebabkan seluruh langit terlihat sangat cemerlang. Xiaoyan diam-diam duduk bersila di atas platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran di dalam pikirannya. Pil obat yang dia rencanakan untuk disempurnakan selama pengumpulan pil ini secara alami adalah pil penggabungan darah tumbuh tulang, yang telah dia siapkan bahan obatnya. Pil obat ini berada di puncak tingkat ke-7. Jika seseorang dengan lancar menyempurnakannya, itu bahkan bisa maju ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat tinggi. Jika dia bisa menyempurnakannya, dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Cao Ying juga tidak langsung bertindak. Sementara Xiaoyan menutup matanya dan tenggelam dalam pikirannya, dia telah menutup matanya dan memulihkan diri untuk sementara, sebelum perlahan-lahan memanggil kuali obatnya. Cao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Sekelompok api merah yang menusuk mata perlahan naik dari telapak tangannya. Nyala api adalah warna merah cerah yang sangat menarik perhatian. Bahkan tampak sedikit lebih padat dari darah segar. Sementara nyala api naik, samar-samar bisa terlihat sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Kelompok api merah yang tidak biasa ini baru saja muncul, ketika api di dalam kuali alkemis sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini segera memfokuskan pikiran mereka untuk mengontrol wajah mereka. Setelah itu, mereka melemparkan tatapan kaget ke Cao Ying. Ini adalah Blood Demon Flame. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiaoyan.
Dia memalingkan matanya, sebelum menghentikannya di api berwarna merah darah segar di telapak tangan Cao Ying. Dia sedikit terkejut saat keterkejutan melintas di matanya. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang dipanggil Cao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Yang disebut Blood Demon Flame ini bukanlah api yang terbentuk secara alami. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan yang mirip dengan api transformasi kehidupan Xiao Yan. Namun, formasi Flame Blood Demon ini sedikit unik, karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebagai gantinya, dibutuhkan seseorang untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 magical beast afinitas api, dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Benda ini adalah salah satu item kunci, yang digunakan untuk menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Xiao Yan ragu sejenak saat dia melihat pohon anggur yang kering ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam kuali obatnya. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan nyala api. Api membakar dengan ganas di dalam kuali obat. Fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun yang tampaknya lemah itu, tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan setelah mengalami suhu setinggi itu. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan dapat menemukan sedikit cahaya fluorescen yang dipancarkan dari pohon anggur kering, mengisolasinya dari suhu tinggi. Semua makhluk cerdas di benua itu memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini tidak membuat Xiao Yan terkejut. Selama dia bertahan selama kebuntuan ini, cepat atau lambat dia akan dapat memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Xiao Yan sedikit menutup matanya sambil mempertahankan apinya. Jika dia ingin memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini, waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan banyak. Tentu saja, semuanya memang seperti yang diharapkan Xiao Yan. Perbaikan ini berlangsung selama hampir setengah hari atau lebih. Baru setelah itu fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun secara bertahap pecah. Tetesan cairan hijau giok telah menjadi sebagian terlihat di dalam celah-celah. Setelah permukaan fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun telah rusak, segala sesuatu menjadi jauh lebih santai. Fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun, akhirnya berubah menjadi sekelompok cairan hijau zamrud setelah Xiao Yan menghabiskan 1 jam lagi. Itu tetap tertahan dalam nyala api seolah-olah memiliki kehidupan, perlahan-lahan bergoyang saat melakukannya. Xiao Yan menghela nafas lega, ketika dia melihat cairan zamrud yang telah diubah oleh fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini. Dia segera melambaikan tangannya, dan banyak bubuk obat dan cairan obat yang tersuspensi di sudut kuali obat dengan cepat mengalir keluar. Mereka semua dilemparkan ke dalam cairan berwarna zamrud di bawah kendali wajah fokus Xiao Yan. Langkah awal merger ini dilakukan dengan cukup sempurna oleh Xiao Yan. Sekitar 1 jam atau lebih, sekelompok benda cair muncul di api hijau giok. Langkah perbaikan pertama telah berhasil. Bahkan Xiao Yan sendiri cukup terkejut saat ini. Namun, dia juga mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai tahap ini, sebagian besar karena jiwanya telah maju ke Soul State di Pil Realm. Di masa lalu, segala sesuatunya tidak akan semulus itu bahkan jika dia bisa berhasil. Xiao Yan beristirahat sebentar setelah menyelesaikan langkah pertama. Setelah itu, dia menempatkan semua perhatiannya pada perbaikan berikutnya yang bahkan lebih rumit. Banyak platform batu tergantung di langit. Semua pesaing di dalam platform batu itu saat ini, mengendalikan api mereka dengan wajah muram saat mereka memperbaiki pil obat di dalam kuali obat mereka sendiri. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Tak terhitung banyaknya tatapan berkumpul pada orang-orang sibuk di langit ini. Mereka sedang menunggu kedatangan hari terakhir. Pil Gathering akan mencapai klimaksnya pada saat itu. Juara Pil Gathering juga akan muncul pada hari itu. Meskipun penantiannya membosankan, semuanya berharga untuk momen paling menyenangkan dalam hidup mereka.